Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Azkia, Zuratul Hizmi, dan Munifah Raudah Amani akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Kajian Kebijakan Ekspor dan Impor di Indonesia. Topik ini kami angkat karena kebijakan ekspor dan impor memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika perdagangan global yang terus berubah. Melalui kajian ini, kami berupaya memahami bagaimana regulasi yang berlaku dapat memengaruhi kinerja ekspor, impor, serta daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Nah, perdagangan luar negeri menjadi penopang penting bagi perekonomian Indonesia karena berperan dalam mendorong pertumbuhan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional. Dalam era globalisasi, pemahaman terhadap regulasi ekspor-impor menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dunia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus memperbarui kebijakan seperti Permendak Nomor 23 Tahun 2023 tentang ekspor dan Permendak Nomor 16 Tahun 2025 tentang impor, guna menciptakan tata kelola perdagangan yang efisien, transparan, dan berbasis digital melalui OSS dan SINSW. Kajian ini bertujuan untuk pertama mengenali isi dan ruang lingkup kebijakan ekspor-impor terbaru yang berlaku di Indonesia pada periode 2023-2025. Yang kedua, menganalisis konteks penerapan dan efektivitas kebijakan ekspor-impor berdasarkan regulasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Yang ketiga, menilai dampak reformasi kebijakan terhadap kinerja perdagangan luar negeri dan stabilitas ekonomi sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zuratul Izmi. Kepada Zura dipersilakan. Selanjutnya mohon izin rekan-rekan dan Bapak Ali, materi selanjutnya adalah mengenai kebijakan impor, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025. Dasar hukumnya sendiri, Permendak Nomor 16 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan yang mengatur kebijakan, pengendalian, perizinan, dan pengawasan impor. Peraturan ini juga merujuk pada beberapa dasar hukum lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Sedangkan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum bagi pemerintah dalam mengendalikan arus barang impor, menjaga kepentingan nasional, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan tata kelola perdagangan yang efisien, transparan, dan sejalan dengan sistem hukum perdagangan nasional yang terintegritas. Kemudian untuk pokok-pokok ketentuan impor, di sini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada aspek pengelompokan barang impor, yang kedua ada persyaratan importir, dan yang ketiga ada mekanisme perizinan dan pengawasan. Untuk aspek yang pertama ada pengelompokan barang impor. Barang impor dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, barang bebas impor, yaitu barang yang tidak butuh izin khusus, tapi wajib dilaporkan melalui OSS dan SINSW. Yang kedua, barang dibatasi impor, yaitu barang yang wajib memperoleh persetujuan impor atau PI, yaitu izin teknis tertentu untuk baja, tekstil, dan elektronik. Yang terakhir ada barang dilarang impor, yaitu barang yang tidak boleh masuk karena alasan kesehatan, keamanan, moralitas, atau lingkungan, misalnya limbah B3 dan produk tiruan. Yang kedua ada persyaratan importir. Importir wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS serta angka pengenal importir atau API yang terdiri dari APIU atau angka pengenal importir umum bagi perusahaan perdagangan, dan APP, angka pengenal importir produsen bagi perusahaan yang mengimpor bahan baku atau modal untuk produksi. Kemudian, aspek yang terakhir ada mekanisme perizinan dan pengawasan.
Seluruh perizinan dilakukan secara elektronik melalui OSS, SINSW, dan Intrade. Proses verifikasi dan pengawasan dilakukan secara berlapis oleh Bea Cukai di pintu masuk dan Kementerian Perdagangan di setiap tahap pasca impor. Pemerintah juga melibatkan lembaga surveyor independen untuk memastikan kesesuaian barang dengan izin dan standar hukum. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Munifah. Baik, Saudari Zura, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan ekspor menurut Permendak Nomor 23 Tahun 2023. Kebijakan ekspor dalam Permendak Nomor 23 Tahun 2023 menekankan penyederhanaan izin dan penguatan pengawasan melalui sistem digital. Setiap eksportir wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas usaha serta memenuhi ketentuan izin ekspor yang terdiri dari eksportir terdaftar atau ET dan persetujuan ekspor atau PE sesuai jenis komoditas yang diatur. Barang-barang yang tergolong strategis seperti hasil tambang, pasir laut, kratom, dan sarang burung walet hanya dapat diekspor setelah memenuhi syarat tersebut. Seluruh proses perizinan dan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui Online Single Submission atau OSS dan Sistem Indonesia National Single Window atau SINSW yang terintegrasi dengan Sistem Inatrade Kementerian Perdagangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ringkasan perubahan Permendak dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Untuk Permendak nomor 11 tahun 2024, fokus perubahannya yaitu pada ekspor hasil tambang mineral logam seperti tembaga, besi, timbal, dan seng. Inti perubahannya adalah pemerintah masih mengizinkan ekspor sementara hasil olahan merah hingga 31 Desember 2024 dengan batas kadar tertentu untuk memberi waktu industri dalam negeri menyelesaikan pembangunan smelternya. Lalu untuk peraturan Permendak nomor 21 tahun 2024, fokus perubahannya adalah pada ekspor pasir laut dan kratom. Inti perubahannya yaitu mengatur kembali izin ekspor pasir laut hasil sedimentasi dengan syarat teknis dan lingkungan ketat, serta memberikan kelonggaran ekspor kratom tanpa wajib memiliki ET dan PE agar dapat meningkatkan nilainya. Lalu untuk Permendak nomor 9 tahun 2025, fokus perubahannya yaitu pada pengendalian dan pelaporan izin ekspor. Nah, inti perubahannya yaitu menambahkan ketentuan pasal 7A yang mewajibkan laporan pengendalian sebelum izin ekspor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dampak Permendak di dunia usaha. Penerapan Permendak nomor 16 tahun 2025 berdampak langsung pada industri otomotif seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang kini wajib memiliki APP dan persetujuan impor atau PI sebelum mengimpor komponen tertentu melalui sistem OSS SINSW. Di sisi ekspor, perusahaan seperti PT Lautan Natural Kratom Indonesia merasakan efek dari Permendak nomor 21 tahun 2024 yang membuka peluang ekspor kratom namun dengan pengawasan lingkungan dan pelaporan yang lebih ketat. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari kajian kami akan disampaikan oleh Saudari Zurhatul Ismi. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, untuk kesimpulannya, kebijakan ekspor-impor Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahannya menunjukkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan keterbukaan perdagangan global dengan perlindungan industri nasional. Pemerintah berfokus pada efisiensi tata kelola melalui sistem digital OSS dan SINSW untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan transparansi. Dalam bidang impor, kebijakan diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri dan mengendalikan arus barang masuk agar tetap sejalan dengan kebutuhan nasional. Sementara itu, pada bidang ekspor, fokus utamanya adalah untuk mendorong produk bernilai tambah tinggi, menjamin keberlanjutan sumber daya, dan memperluas pasar internasional. Secara keseluruhan, kebijakan ini menjadi langkah strategis menuju sistem perdagangan yang modern, adil, dan berdaya saing global. Kemudian untuk
Yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nurul Askia. Baik, di sini saya akan menyampaikan saran serta penutup dari presentasi ini, di mana para pelaku ekspor impor harus siap beradaptasi dengan perubahan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Setiap kali ada pembaruan kebijakan seperti Permendak nomor 23 tahun 2023 dan perubahannya, bisa saja ada perubahan dalam prosedur izin, jenis barang yang boleh diperdagangkan, atau cara pelaporannya. Makanya, eksportir dan importir perlu rajin memantau informasi resmi dari Kemendak, selalu update dokumen di OSS dan SINSW, dan memastikan semua kegiatan sesuai aturan supaya tidak kena sanksi atau masalah operasional. Untuk kedepannya, pemerintah perlu lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan setiap perubahan kebijakan. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang mungkin belum paham betul tentang regulasi terbaru. Sosialisasi yang lebih masif dan mudah dipahami akan sangat membantu mereka beradaptasi. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan panduan yang lebih jelas juga diperlukan agar pelaku usaha bisa fokus mengembangkan bisnis tanpa terlalu pusing dengan urusan administrasi. Sebagai mahasiswa, kajian ini menjadi refleksi penting bahwa memahami kebijakan ekonomi bukan hanya soal teori, tetapi juga memahami dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha secara nyata. Diharapkan ke depan, generasi muda dapat ikut berkontribusi dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.